Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar. Pertemuan kali ini kita akan bahas cara membuat butir pernyataan kuesioner, khususnya untuk kuesioner skala Likert, dan cara rekapitulasi hasil kuesioner baik untuk butir pernyataan favorable maupun unfavorable, serta cara memasukkan data jawaban kuesioner ke dalam SPSS. Tutorial ini bisa dikatakan sebagai lanjutan pada tutorial ke-22 di channel ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng supaya terus bisa update informasi di channel ini. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan pada kuesioner penelitian yaitu skala Likert, skala Guttman, rating scale, dan skala semantik diferensial. Pada tutorial ini, saya akan lebih ke pembahasan kuesioner berskala Likert, sedangkan skala kuesioner yang lainnya dapat dipelajari pada buku dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, dilengkapi dengan teknik pengolahan data program SPSS yang telah saya susun sebelumnya. Pada kuesioner berskala Likert, kuesioner cenderung dalam bentuk butir pernyataan. Cara menyusun butir-butir pernyataan pada kuesioner penelitian berskala Likert dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Setiap butir pernyataan kuesioner tetap mengacu pada dimensi atau indikator penelitian, karena butir pernyataan kuesioner merupakan hasil interpretasi dari dimensi atau indikator penelitian dan merupakan turunan dari konsep variabel penelitian. Perihal pembahasan ini telah saya bahas sebelumnya pada tutorial ke-22 di channel ini. Yang kedua, dalam membuat butir pernyataan kuesioner, satu indikator penelitian minimal dapat dibuat satu butir pernyataan. Namun saran saya, dalam satu indikator bisa dibuat menjadi 2 atau 3 butir pernyataan. Hal ini dimaksudkan apabila nantinya ditemukan ada butir pernyataan yang tidak valid setelah dilakukan uji validitas, maka masih memiliki cadangan butir pernyataan pada kuesioner tersebut. Karena jawaban butir pernyataan yang tidak valid ini di drop atau tidak digunakan dalam olah data selanjutnya. Yang ketiga, dalam membuat butir pernyataan kuesioner, gunakan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan spesifik, tidak meluas yang dapat membingungkan responden. Contoh berikut, saya puas dengan Bank X. Di sini yang dimaksud dengan puas dalam perihal apa? Apakah puas akan pelayanannya? Puas akan jaminan keamanannya? Puas pada informasi promosinya? Atau puas dalam hal apa? Sehingga butir pernyataan dapat diperbaiki atau diperjelas menjadi saya puas dengan pelayanan dari pegawai Bank X, atau bisa yang lain, saya puas dengan pelayanan customer service Bank X. Jadi lebih jelas dan lebih spesifik. Kemudian yang keempat,
Dalam menyusun butir pernyataan kuesioner, jangan menggunakan pernyataan yang bermakna ganda yang dapat menyebabkan bias dan membingungkan responden. Contoh, saya orang yang rajin dan taat pada aturan perusahaan. Rajin dan taat pada aturan adalah dua hal yang berbeda makna. Nah, pernyataan seperti ini hendaknya dihindari dalam membuat butir pernyataan kuesioner. Atau dapat dibuat menjadi dua pernyataan, yaitu saya orang yang rajin, saya orang yang taat pada aturan perusahaan. Jadi, dalam satu butir pernyataan kuesioner hanya terdapat satu makna. Kemudian yang kelima, dalam menyusun butir pernyataan kuesioner, jangan mengarah pada suatu jawaban tertentu. Contoh, saya senang dengan pelayanan yang ramah. Apabila ada pernyataan seperti ini, maka hampir 100% responden akan menjawab setuju atau sangat setuju. Karena semua orang sudah pasti senang dengan pelayanan yang ramah. Namun, apabila butir pernyataannya diperbaiki, bisa menjadi pelayanan karyawan Bank X ramah. Maka, dengan kalimat ini, jawaban akan lebih bersifat objektif sesuai dengan persepsi dan fakta yang dirasakan responden. Kemudian yang keenam, menyusun butir pernyataan kuesioner sebaiknya mudah dipahami oleh responden. Apabila responden hanya bisa memahami bahasa daerah misalnya, maka butir pernyataan kuesioner dapat dibuat dalam bahasa daerah responden. Kemudian yang ketujuh, untuk membuat butir pernyataan kuesioner, urutan pernyataan sebaiknya diawali dengan pernyataan yang menarik, yang dirasa ringan dan mudah, supaya responden tidak merasa bosan, jenuh, dan merasa berat untuk menjawab butir pernyataan selanjutnya. Yang kedelapan, dalam membuat butir pernyataan kuesioner, hati-hati dalam penggunaan bahasa atau kata pada butir pernyataan yang sekiranya sensitif dan dapat menyinggung perasaan responden. Contoh, saya asli dari suku X yang dikenal pemalas. Nah, kalimat ini dirasa memiliki sensitif dan dapat menyinggung perasaan responden. Kalau bisa, butir-butir pernyataan yang sifatnya sensitif ini dapat dihindari dan sebaiknya tidak ada dalam kuesioner. Namun apabila harus ada, tidak bisa dihindari, maka butir pernyataan yang dirasa sensitif tersebut dapat diletakkan di bagian paling belakang kuesioner. Karena kalau diletakkan di awal kuesioner, dapat mengakibatkan perasaan responden menjadi tidak nyaman, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dari jawaban responden selanjutnya. Yang kesembilan, dalam membuat butir pernyataan kuesioner dapat dengan kalimat pernyataan favorable, yaitu pernyataan positif, dan dapat juga dengan butir pernyataan unfavorable atau pernyataan negatif. Pada pembahasan butir pernyataan favorable dan butir pernyataan unfavorable kuesioner, saya akan berikan contoh kuesioner dengan pilihan jawaban yang menggunakan skala Likert. Skala Likert ini mengukur tingkatan suatu sikap seseorang dalam suatu garis kontinum sikap,
mulai dari jawaban sangat negatif sampai dengan jawaban sangat positif. Jadi, jawaban dari kuesioner berskala Likert merupakan jawaban bertingkat atau data ordinal. Namun, meskipun data ordinal, skor total dari masing-masing jawaban responden dapat dianggap sebagai data interval. Dalam membuat butir pernyataan kuesioner dapat dalam bentuk pernyataan positif atau favorable dan dapat juga dalam bentuk butir pernyataan negatif atau unfavorable, dan bisa juga dibuat secara combine atau berselang-seling dalam satu kuesioner. Tujuannya supaya responden dalam mengisi kuesioner nantinya ini memiliki fokus perhatian terhadap butir pernyataan yang diisi, sehingga responden dalam menjawab kuesioner tidak asal-asalan. Cara pengisian skor pada saat rekapitulasi jawaban kuesioner apabila butir pernyataan dalam bentuk favorable dengan ketentuan skor sebagai berikut. Jawaban sangat setuju atau SS diberi skor 5, jawaban setuju atau S diberi skor 4, jawaban ragu-ragu atau R atau netral diberi skor 3, jawaban tidak setuju atau TS diberi skor 2, jawaban sangat tidak setuju atau STS diberi skor 1. Apabila butir pernyataan unfavorable pada kuesioner sangat setuju, ini diberi skor 1, setuju diberi skor 2, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 4, sangat tidak setuju diberi skor 5. Skala tingkatan 1 sampai 5 ini ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Peneliti juga dapat menggunakan tingkatan skala yang lain, misalnya tingkatan skala 1 sampai 6, 1 sampai 7, 1 sampai 9 dan sebagainya. Jadi, cara memasukkan skor jawaban pada tahap rekapitulasi jawaban responden dalam bentuk tabulasi data untuk butir pernyataan unfavorable terdapat perlakuan yang berbeda dengan butir pernyataan favorable. Lebih jelasnya, saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan rekapitulasi jawaban responden untuk bentuk kuesioner skala Likert yang terdiri dari pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Dalam membuat kuesioner atau menyusun kuesioner, sebelum pada butir pertanyaan atau butir pernyataan kuesioner, terlebih dahulu kita buat redaksi kuesionernya. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara responden, dengan hormat, kami adalah mahasiswa Universitas Lubar Indonesia misalnya. Nama, prodi, fakultas, ekonomi dan bisnis dan seterusnya. Kami sedang mengadakan penelitian berjudul Analisis Kinerja UKM di Era Digital pada Pelaku UKM di Kota XYZ. Kami membutuhkan data sebagai informasi untuk proses analisis lebih lanjut pada penelitian kami. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu berkenan untuk mengisi kuesioner berikut sesuai dengan data atau informasi apa adanya, tanpa adanya intervensi atau paksaan dari siapapun. Semua informasi yang kami terima bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu atau Saudara responden. Nah, ini bisa diberikan tambahan identitas pelaku usaha UKM. Maksudnya adalah identitas dari responden, nama pemilik usaha siapa, alamat domisili usahanya di mana, nomor telepon, nama usaha atau bidang usaha dan sebagainya. Kemudian di sini diberikan petunjuk pengisian kuesioner. Jawab pernyataan berikut dengan memberi tanda silang pada pilihan kotak angka di mana 1 artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak tahu atau netral ya, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, setelah redaksi atau pengantar baru masuk ke kuesioner. Di sini akan saya contohkan ya, cara melakukan rekapitulasi pada jawaban
kuesioner. Jadi kuesioner sudah dibagikan ke responden, kemudian responden mengisinya. Kuesioner pada variabel X1. Di sini variabel X1-nya adalah persaingan usaha. Pernyataan pertama, persaingan bidang usaha yang saya tekuni bersifat dinamis atau berubah. Kemudian jawaban responden, dia menjawab dengan skor 4 atau setuju, atau bisa dirubah juga dengan tanda checklist, terserah ya, terserah aturan main dari peneliti. Nah, misalnya ini jawabannya adalah 4. Karena kalimat butir pernyataan ini favorable atau kalimat positif, maka dalam rekapitulasi jawaban juga tetap 4, tidak berubah. Nah, sekarang butir pernyataan nomor 2. Saya tidak dapat beradaptasi pada perubahan lingkungan persaingan. Kita lihat ya pada stabilo kuning yang sudah saya tandai. Di sini ada kata tidak, di mana butir pernyataan kuesioner ini adalah merupakan butir pernyataan unfavorable atau kalimat negatif. Di sini responden mengisi 2. Karena butir pernyataannya adalah unfavorable, maka jawaban 2 ini kita balik menjadi 4. Di mana sesuai dengan ketentuan, ketika butir pernyataannya adalah unfavorable, maka ketika menjawab 2 dalam rekapitulasi data dirubah menjadi 4. Kemudian selanjutnya pada butir pernyataan 3, saya mampu bersaing dalam menghadapi persaingan usaha. Ini butir pernyataannya adalah favorable atau pernyataan positif. Maka ketika responden menjawab 3, pada rekapitulasi jawaban tetap ditulis 3, tidak berubah. Kemudian contoh selanjutnya pada butir pernyataan 4, tingkat persaingan usaha yang saya tekuni tidak kompetitif. Di sini kalimatnya adalah unfavorable. Dengan jawaban responden 2, maka pada saat rekapitulasi jawaban kuesioner berubah menjadi 4. Nomor 5, di pasar terus bermunculan pesaing-pesaing baru. Ini favorable. Skornya 4, maka tetap 4. Produk saya dapat digantikan manfaatnya dengan produk pesaing. Skornya 4, karena favorable, maka dalam rekapitulasi jawaban juga tetap 4. Saya cenderung mengikuti harga yang ditawar oleh pembeli. Ini jawabannya adalah 1, maka karena kalimatnya favorable, pada saat rekapitulasi data tetap 1, tidak berubah. Nomor 8, para pesaing tidak berani mematok harga produk lebih murah. Karena kalimatnya unfavorable, maka ketika jawaban responden 2, maka pada rekapitulasi jawaban berubah menjadi 4. Para pesaing berkompetisi untuk mendapatkan daya tarik pembeli. Ini kalimatnya favorable. Skor jawaban 5, maka tetap 5, tidak berubah. Nah, ini nomor 10 ya, pada variabel kompetensi teknologi. Saya belum mampu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk. Karena kalimatnya unfavorable dan jawaban respondennya 2, maka pada rekapitulasi jawaban berubah menjadi skor 4. Dan kemudian pernyataan nomor 15, langsung saya lewatin. Saya belum termotivasi menggunakan sistem IT dalam menjalankan usaha saya. Karena ini unfavorable dan jawabannya 1, maka pada saat rekapitulasi jawaban kuesioner berubah menjadi 5. Dan seterusnya ya. Ini variabel X1, variabel X2, kemudian variabel X3. Selanjutnya ya, sampai variabel Y atau variabel dependent juga sama aturan mainnya ya di dalam rekapitulasi jawaban kuesioner. Ya, di sini adalah merupakan
hasil jawaban dari kuesioner yang sudah saya masukkan ke dalam kolom Excel. Kenapa menggunakan kolom Excel dalam rekapitulasi jawaban kuesioner? Karena dengan kolom Excel ini lebih fleksibel, lebih mudah untuk diedit. Ya. Yang selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam tabulasi Excel, data bisa dimasukkan ke SPSS. Berikut terdapat 4 variabel. Variabel pertama adalah X1, kemudian variabel kedua adalah X2, kemudian variabel ketiga adalah X3, kemudian variabel keempat yaitu variabel dependent adalah Y. Nah, ini X1.1 maksudnya adalah merupakan jawaban responden dari butir pernyataan 1 dari variabel X1. Begitu selanjutnya, X1.2 adalah merupakan jawaban responden dari butir pernyataan nomor 2 dari variabel X1. Terus jawaban butir pernyataan nomor 3 dari variabel X1 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah total X1, maksudnya adalah total dari seluruh jawaban butir pernyataan variabel X1. Begitu juga pada variabel X2 dan seterusnya sampai X3 ya, sampai juga dengan variabel dependent yaitu butir pernyataan 1 dari variabel Y, dan ini adalah total dari seluruh jawaban butir pernyataan variabel Y. Nah, dalam kolom Excel ini kita bisa jumlahkan untuk semua total jawaban butir pernyataan variabel X1. Kita bisa blok. Nah, ini ada 196 responden. Kita jumlahkan butir pernyataannya dari variabel X1 ya, klik. Kemudian yang variabel X2 kita juga bisa jumlahkan, X3 kita bisa jumlahkan, kemudian total dari Y juga kita bisa jumlahkan ya. Selanjutnya data ini bisa kita masukkan ke dalam SPSS. Kita buka saja program SPSS. Tunggu jendela SPSS terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Berikut adalah jendela kerja SPSS. Kita pindahkan tabulasi data jawaban kuesioner yang sebelumnya sudah dipersiapkan dalam Excel. Namun sebelumnya kita berikan nama masing-masing variabel terlebih dahulu dengan klik variable view. Kemudian di sini pada kolom pertama name kita tulis butir pernyataan dari masing-masing variabel. Di sini adalah butir pernyataan 1 dari variabel X1, X1.1, kemudian X1.2, butir pernyataan 2 dari variabel X1, kemudian X1.3, X1.4 ya. Pada penamaan variabel ini tidak boleh menggunakan spasi ya, jadi bisa menggunakan titik atau bisa menggunakan underscore juga bisa ya. X1.5, X1.6. Kita lihat sampai berapa pernyataan, sampai 9. X1.7, X1.8, X1.9. Nah, ini sudah. Kemudian total X1. Total X1 sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk butir pernyataan X2 kita juga sama, berikan nama pada lembar kerja SPSS. Nah, untuk mempercepat kita bisa copy aja langsung sini. Kita copy. Ya, kita blok.
Nah, setelah itu kita copy, kita rubah dalam format vertikal. Ya, kita klik transpose. Nah, ini kita copy aja, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Ya, kita paste. Udah. Ini sudah namanya sudah semua ada. Di sini ada desimal. Karena bentuk jawabannya adalah bulat, yang dimaksud bulat ini skalanya tidak ada koma ya, 4, 2, 3 ya, bukan 0,4, bukan 4,2 atau 3,5, tapi bulat ya, 4, 2, 3, 1, 5. Maka pada SPSS ini tanpa desimal bisa ditulis 0 ya. Untuk kita copy aja, kita copy ya, sampai ke bawah, kita ganti menjadi 0. Desimalnya adalah 0. Nah, ini label boleh diisi, boleh juga tidak ya. Butir pertanyaan, pernyataan, kepanjangan ya, jadi nggak usah diisi aja, karena nanti di redaksi kuesioner pada skripsi dalam lampiran itu ada, jadi biar nggak terlalu banyak dikosongin tidak apa-apa. Kemudian value. Nah, ini pada value di sini ada titik 3 pojok ya. Kita klik aja. Kemudian value 1 labelnya adalah sangat tidak setuju atau STS. Add. Kemudian value 2 labelnya adalah tidak setuju atau TS. Kemudian value 3 labelnya adalah ragu-ragu atau netral ya. Kemudian value 4 ini setuju atau S ya. Kemudian value 5 adalah sangat setuju atau SS. Kita klik add, kemudian OK. Nah, yang lainnya juga sama, kita bisa copy ya, bisa di paste. Nah, seperti ini. Oh ya, maaf, berarti untuk totalnya ini bisa di delete ya. Total ini di delete. Ini bisa diklik aja, di remove. Nah, klik remove, klik remove, klik remove. Nah, oke. Yang lainnya juga, yang total X2 juga di remove. X3 di remove juga. Kemudian dia juga di remove karena ini kan total ya, seperti itu. Jadi total tidak ada lambang value-nya ya, karena total itu bisa menjadi data interval, bukan ordinal. Jadi bukan tingkatan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masukkan data tabulasi jawaban responden. Kita klik di sini data view. Di sini sudah ada nama dari butir pernyataan masing-masing variabel kuesioner. X1, 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 X2, X3 sampai Y ya. Kemudian kita masukkan. Caranya kita buka hasil tabulasi di Excel. Nah, ini kita copy semuanya. Nah, kita copy, kita blok. Nah, kita data view, kemudian kita paste saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Di sini ada 19 responden. Kita cocokkan dengan data tabulasi. Ya. 196 sama. Setelah itu baru kita lanjut ke proses olah data dengan menggunakan SPSS.
Pertama bisa lakukan uji validitas, uji reliabilitas, atau analisis statistik deskriptif, kemudian uji korelasi, uji regresi, ya, dan sebagainya. Nah, pada data ini misalnya kita akan lakukan uji analisis statistik deskriptif. Ya, saya akan berikan contoh analisis statistik deskriptif. Adapun olah data yang lainnya, silakan nanti bisa dilihat pada tutorial di channel ini. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian klik Frequencies. Nah, semua butir pernyataan kita pindahkan ke kolom variabel, kecuali total dari masing-masing variabel. Jadi total X1 tetap pada posisi semula, X2 total X3 dan Y. Kita akan analisa dari masing-masing butir pernyataan jawaban kuesioner. Kita klik charts, kemudian kita buat histogramnya. Kita centang aja ini show normal curve on histogram, kemudian klik continue, selanjutnya klik OK. Kita tunggu proses output SPSS nya. Nah, ini sudah keluar secara deskriptif. Kita bisa lakukan analisis frekuensi. Ini adalah jawaban dari butir pernyataan X1, di mana frekuensi STS-nya ada 11, kemudian tidak setujunya 22, kemudian ragu-ragunya ada 37. Ya, ini persentasenya. Dan selanjutnya, kemudian bila dilihat atau dianalisis dengan grafik histogram juga bisa terlihat di sini. Ya, X1, 1, jawaban dari masing-masing responden. Ya, nilai meannya, nilai standar deviasinya. Nah, ini N-nya ada 196. Jadi sesuai, cocok. Dan setelah itu, hasil output SPSS ini bisa kita simpan. Ya, file, kemudian save as. Nah, ini silakan mau disimpan di mana? Mau disimpan di desktop, ya boleh. Ya, kemudian dikasih nama latihan olah data. Kemudian klik save. Ya, sudah tersimpan. Tapi ini nggak usah saya save. Demikian tutorial cara membuat butir pernyataan kuesioner, bagaimana cara melakukan rekapitulasi data terhadap butir pernyataan favorable maupun butir pernyataan unfavorable, kemudian cara melakukan rekapitulasi pada form Excel, selanjutnya dilakukan olah data dengan menggunakan data SPSS. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.